masuk Islam dapat apa? Kamu ditipu orang Islam. Di Kristen saya dikucilkan, di Islam saya belum dipercaya. Teman saya yang Islam bilang begini, salah sendiri, ngapain masuk Islam sekarang dapat kesulitan kan? Sudah baik-baik di Kristen, kenapa masuk Islam? Perempuan bernama lengkap Dewi Purnamawati itu tumbuh besar di lingkungan Katolik. Kekristenan sang ibu sangat kuat. Sang ibu adalah aktivis gereja yang berhasil memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya di Lombok. Sejak kecil, Dewi dan adik-adiknya dididik menjadi Kristen fanatik. Dewi juga menapaki jalan serupa sebelum berislam. Perempuan kelahiran Solo pada 1962 ini sewaktu kecil sering mengajak teman-temannya ikut sekolah minggu. Singkat cerita, Dewi pun menjalin hubungan dengan seorang aktivis gerakan mahasiswa Islam. Selama masa pacaran itu, Dewi tak menampakkan misinya, justru menonjolkan toleransi dan kepedulian. Pelan-pelan, aktivis itu mulai merasa goyah dan rela dibaptis tanpa perlawanan. Pada 1985, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, perkawinan itu tidak berumur panjang. Pada 1992, ia bercerai. Anaknya diasuh oleh orang tuanya di Lombok dan dididik menjadi Kristen militan. Pada masa-masa ini, kegelisahan Dewi mulai mencuat. Di dalam Bible, dia tidak menemukan perintah beragama Katolik atau Kristen. Lebih lanjut, kata dia, ternyata Yesus tidak kenal Kristen atau Katolik. Istilah Kristen baru muncul pada masa Paulus, puluhan tahun sesudah Yesus wafat. Dulu, setiap kali Dewi bertanya kepada frater, pendeta, atau pastor, jawaban mereka pasti berputar-putar. Mereka mengatakan hal seperti itu tidak boleh dipertanyakan, cukup diimani. Meski menyimpan keraguan, perempuan asal Solo itu tetap setia dengan kekristenan karena kuatnya didikan sang ibu. Waktu itu, Dewi masih memandang rendah Islam. Opini buruk telanjur mencengkeram benaknya. Islam agama orang bodoh, pemalas, melarat, agama pedang, dan biang kerok segala kerusuhan. Hidayah Allah tak seorang pun mampu menolak. Jika memang Bible sudah tuntas sempurna, mengapa Tuhan masih menurunkan Al-Quran? Fakta itu mengusik logika saya, menggoyahkan iman Kristen saya, tutur Dewi. Masalah ketuhanan Yesus turut memusiknya. Tuhan yang mati, Tuhan yang menjelma manusia, Tuhan yang dilahirkan, semua itu tidak dapat dinalar. Sahabat tanya, kemusikilan, kontradiksi, dan amoralitas di dalam Bible membuat dia semakin bimbang. Saat ia tengah berada dalam krisis spiritualitas, sebuah peristiwa mengerikan nyaris merenggut nyawanya. Awal 1999, saat Dewi tengah melaju kencang dengan mobil menuju Madiun, ban mobilnya tiba-tiba bocor terkena potongan pelat mesin. Sontak, mobil berjalan zigzag tak keruan. Dia pucat pasi. Ketakutan akan kematian spontan menghantui. Untungnya, dia belum ditakdirkan meninggal saat itu. Tuhan masih menyelamatkan. Dewi berhasil mengendalikan mobil dan menepi. Dia berhenti di pinggir persawahan yang sangat luas, jauh dari permukiman. Saat itulah, tiba-tiba terdengar kumandang azan maghrib. Hatinya bergetar. Ia merasa harus segera memutuskan. Setelah bertahun-tahun dalam pergulatan batin dan memohon petunjuk Tuhan, pada Februari tahun 1999, Allah melapangkan dadanya untuk memeluk
Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang jelas-jelas Allah menyuruh manusia untuk menganutnya, ungkap Dewi, seraya merujuk surah Al-Baqarah ayat ke-208. Ujian demi ujian pada awal masuk Islam, Dewi menghadapi berbagai ujian, keluarga, teman, dan tetangganya yang beragama Kristen mengucilkan dia, sementara orang-orang Islam masih mencurigai keislamannya. Dia pun pernah ditipu seorang kiai yang berlagak membimbing. Akibatnya, usahanya mengalami kebangkrutan. Ujian demi ujian dia jadikan bahan introspeksi. Masuk Islam dapat apa? Kamu ditipu orang Islam. Saya bilang saya masuk Islam dapat rumah di surga. Jadi jangan sampai ya orang Islam dihina kemudian ikut-ikut menghina Islam. Saya bilang saya dapat rumah di surga. Rumah di surga nggak bisa ambruk, nggak akan habis dimakan rayap. Saya bilang kalau kamu nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Saya lahir tanggal 13 Oktober tahun 62. Peristiwa itu terjadi Agustus 2003. Total semua sama ibu saya. Kembalikan gak? Praktek kalau 2002 gagal, saya gak mau gagal lagi 2003. Praktek la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Praktek syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah nomor satu. Saya gak mau gagal lagi. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Saya gak mau gagal lagi. Saya pengen disayang Allah. Maka saya katakan berat agama. Apa kata ibu saya? Kalau kamu berat agama, kembalikan. Saya bilang insya Allah. Saya diejek sama ibu saya. Ibu saya bilang kamu dapat duit dari mana? Ibu saya tahu keadaan saya ketika itu saya sedang bangkrut. Uang saya cuma tinggal 10.000. Ibu saya ngejek saya, kamu dapat duit dari mana? Bapak, ibu, saudara-saudaraku, ini bukan lagi antara orang tua dan anak, tapi ini antara ibu. Saya bilang saya punya Allah yang maha kaya. Saya punya Allah yang ar-Rahman ar-Rahim. Allah tidak akan membiarkan saya. Ibu saya bilang buktikan. Insya Allah. Tantang saya mengalah di depan orang. Pun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang. Walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang. Walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Heran sekali. Apa enggak takut pengadilan Allah? Apalagi orang menghina Al-Quran dibela. Ngakunya Islam lagi. Ibu saya bilang buktikan. Dalam waktu 7 hari kamu bisa mengembalikan. Saya bilang insya Allah. Ya, ibu saya pergi. Wah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Lihat Quran surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Saya sudah mempraktekkan ibu bapak ketika dalam keadaan yang sempit seperti
dong Allah. Hati-hati ya ibu curhat. Jangan asal curhat di depan TV. Curhat dong, Ma. Suami saya sudah sebulan tidak menafkahi saya. Orang dari Sabang sampai Merauke tahu suami ibu itu tidak menafkahi, membuka aib di depan umum. Lihat, TV milik mereka. Ini untuk melecehkan kita, tapi banyak orang yang bangga. Gak sadar dibuka aibnya di depan umum. Curhat dong Allah. Kalau punya masalah, saya ketika itu saya curhat sama Allah. Allah, Engkau yang memberi hidayah pada saya. Sekarang saya dapat ujian begitu beratnya, saya mohon pertolongan. Pertolongan Allah tidak uang langsung. Ketika itu jam 11 malam, saya selesai sholat. Saya ingat, saya ini sendiri. Saya butuh kekuatan. Suami saya baru saja habis meninggal, seminggu suami saya meninggal. Orang tua saya seperti itu. Anak saya sudah meninggalkan saya juga. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Saya sendiri. Saya butuh kekuatan. Saya butuh didoakan. Maka malam itu saya telepon seorang ustadz. Rezeki yang Allah berikan adalah ustadz tadi mengangkat telepon saya. Padahal ustadz yang saya telepon tadi itu kalau sudah malam ditelepon gak mungkin diangkat. Saya telepon jam 11 lebih diangkat. Itu rezekinya. Jadi rezeki itu tidak selalu uang. Ustadz, mohon maaf malam-malam saya telepon. Saya dapat ujian Ustadz. Apa Bu Dewi ujiannya? Seperti ini Ustadz. Saya mohon didoakan agar iman saya tidak goyah Ustadz. 2003 umur saya baru 4 tahun. Ustadz bilang istiqomah ya Bu Dewi. Jangan tinggalkan Islam. Insya Allah Ustadz. Saya sudah tidak bisa berpikir. Ibu saya cuma ngasih waktu seminggu. Usaha saya bangkrut. Rumah kreditan, saya nggak punya sertifikat. Posisi saya ketika itu posisi tidak enak. Di Kristen saya dikucilkan. Di Islam saya belum dipercaya. Bahkan yang sangat menyakitkan ketika itu, saya mencoba mencari pinjaman ke koperasi tempat saya bekerja. Teman saya yang Islam bilang begini, salah sendiri ngapain masuk Islam sekarang dapat kesulitan kan? Itu tantangan saya dari orang Islam sendiri. Sudah baik-baik di Kristen, kenapa masuk Islam? Itu susah sendiri kan? Stres nggak Ibu? Kenapa nggak stres? Inilah indahnya Islam. Orang Islam itu nggak akan stres kalau dia dekat sama Allah. Allahu Samad. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Oke, ketika kita dapat masalah, ketika itu mungkin kita susah, tapi kita berpikir kita punya Allah yang Maha Segala. Solusinya apa Ibu Bapak? Senin malam saya telepon Ustadz. Selasa pagi sholat, berdoa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah Selasa, tinggal 5 hari saya belum dapat solusi. Jam 8 malam ada mobil berhenti depan rumah saya. Ada seorang ibu datang. Bu Dewi, saya disuruh Ustadz kesini. Ada apa Ibu? Tadi siang Ustadz ada rapat. Ustadz cerita masalahnya Bu Dewi. Terus salah satu Ustadz punya kenalan Ahnia. Ustadz tadi telepon ke Ahnia. Ahnia tadi pinjamin Bu Dewi uang 100 juta. 100 juta jangka 1 malam. Sampai detik ini saya tidak kenal siapa orangnya. Kenapa? Karena semua transaksi lewat Ustadz. Beliau tidak mau saya kenal, takut
ikhlas-ikhlasnya. Siapa yang memberi solusi?